Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Krisnawati dari kelas 12 AKN 3 SMK Negeri 1 Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan usaha yang telah saya buat sebelumnya. Nah, yang pertama, usaha ini yaitu usaha stik tempe lada hitam Feby atau dapat disebut dengan stempel hitam Feby. Latar belakang saya memilih usaha ini adalah karena sekarang ini, apalagi setiap tahunnya, kebutuhan akan bahan pokok itu sudah semakin beragam, sehingga bermacam-macam bahan makanan sudah begitu banyak jenisnya. Banyak menu yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan tersebut. Nah, salah satunya adalah stik tempe lada hitam Feby ini. Nah, makanan ini dibuat dari bahan baku tempe yang dimasak menjadi stik. Dengan memasak bahan baku tempe dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian visi usaha ini adalah menjadikan bahan baku tempe sebagai suatu makanan yang bernilai jual tinggi serta sebagai salah satu usaha dalam melestarikan tempe sebagai makanan Nusantara, makanan tradisional. Nah, misi saya yang pertama, menggunakan peralatan yang aman. Yang kedua, menggunakan atau mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. Yang ketiga, menarik konsumen dengan makanan modern namun dengan harga yang masih terjangkau. Dan yang keempat, memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat menjadi barang yang bernilai tinggi. Tujuan yang pertama, memperoleh keuntungan dan menambah nilai ekonomi suatu makanan. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kreativitas dan keterampilan. Dan yang keempat, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usahanya stempel hitam Feby. Kemudian bergerak di bidang makanan, yaitu kuliner Nusantara, dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12A Sidakaya, Cilacap Selatan, dengan nomor telepon 085 741 888 060. Struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, saya Febriana, kemudian ada bagian keuangan yaitu Tita, dan bagian produksi Maya. Selanjutnya ada karyawan yang membantu memproduksi stempel hitam ini. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, marketing mix produk. Dewasa ini bermunculan ide masak yang terbuat dari tempe ini. Salah satunya adalah stik tempe yang pastinya tidak kalah enak dari tempe ataupun stik pada umumnya. Dengan stik tempe ini, konsumen akan merasakan rasa yang berbeda dari tempe pada umumnya karena disajikan dengan tampilan modern dan ditambah dengan saus lada hitam yang menambah rasa pada tempe tersebut. Kemudian harga. Setiap porsinya dapat dibeli dengan harga Rp23.000 dan sudah termasuk minum, yaitu dapat memilih es teh atau teh tarik. Kemudian plus. Untuk mendapatkan produk ini, konsumen dapat membeli langsung di lokasi stempel hitam ini atau dapat juga menikmati di tempat tersebut karena sudah disediakan area untuk makan. Nah, kemudian promosi. Yang pertama, akan memberikan es teh gratis kepada konsumen setiap hari Jumat. Kemudian yang kedua, pelayanan secara penuh akan kami usahakan agar tidak memakan waktu lama dalam segala pelayanannya, terutama dalam penyajiannya.
Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan makanan konsumen akan disediakan seperti tisu, alat makan, baby chair, sabun cuci tangan, automatic hand dryer, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima baik oleh masyarakat adalah karena produk yang dibuat ini mempunyai kualitas yang cukup baik dan cukup tinggi karena bahan dasarnya itu menggunakan bahan baku tempe yang banyak diminati oleh masyarakat dan mengandung nutrisi. Pembuatannya yang higienis dan konsep tempatnya yang akan menyediakan wifi secara gratis. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan yang ada pada usaha dan produk ini adalah produk akan mudah basi, kemudian produk akan mudah ditiru oleh usaha lainnya, harga bahan baku yang kerap berubah-ubah dan tidak stabil, kemudian serta lahan parkir yang sempit. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunity. Salah satu peluang yaitu kualitas yang sangat baik, tempat yang strategis di tengah kota, sangat mengutamakan cita rasa makanan dan harganya juga pasti terjangkau bagi masyarakat, dan inovasi makanan yang lebih modern. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha ini adalah persaingan dengan usaha lain dalam penyajian dan cita rasanya. Harga bahan baku yang kerap meningkat, adanya produk serupa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah, sehingga menjatuhkan produk yang dibuat ini. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada daftar bahan baku, yaitu 200 gram tempe, 1 sendok lada bubuk, secukupnya garam dan penyedap rasa, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur. Dan untuk bahan sausnya ada 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan kecap manis, 150 ml air, 1 sendok teh biji lada hitam yang sudah ditumbuk kasar, 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian gula pasir dan margarin secukupnya. Untuk bahan pelengkapnya di sini menggunakan 1 buah wortel dan 2 buah buncis. Cara memperoleh. Nah, untuk bahan baku tempenya sendiri ini diambil dari pembuat tempe langsung yang berada di Jalan Kalimantan, Cilacap Tengah. Nah, untuk bahan-bahan baku lainnya seperti lada, tepung terigu, wortel, buncis, dan lain-lain itu dibeli dari pasar terdekat, yaitu Pasar Sidodadi Cilacap. Peralatan, ada panci yang sedang, ada garpu, teflon, piring, mangkok, spatula, pisau, sendok. Dan penentuan lokasi usaha di sini dibuat tempat produksinya itu berada di Jalan Cidarus Sudirman, nomor 12A. Selanjutnya kegiatan produksi. Yang pertama, kukus tempe sampai matang. Kukus sekalian dengan tadi ada bahan pelengkapnya, dikukus sekalian seperti wortel dan buncis. Kemudian yang kedua, setelah matang, ulek tempe menggunakan garpu. Kemudian tambahkan lada bubuk, garam, penyedap rasa, telur, dan tepung terigu. Kemudian setelah itu diaduk-aduk sampai rata dan dicicipi rasanya. Yang ketiga, panaskan margarin lalu goreng adonan tempe sampai kecoklatan, angkat dan sisihkan sementara. Yang keempat, untuk bahan sausnya, panaskan margarin lalu tumis bawang bombay sampai layu, masukkan air lalu tambahkan saus tiram, saus sambal, saus tomat, kecap manis, kecap asin, gula pasir, dan lada hitam. Aduk-aduk dan jangan lupa untuk mencicipi rasanya. Yang kelima, masak hingga mendidih. Terakhir, masukkan larutan tepung maizena, aduk sebentar sampai sausnya mengental.
Yang keenam, sajikan stik tempe di piring lalu tuangkan saus lada hitam di atasnya. Sebagai pelengkapnya, tambahkan wortel dan buncis yang sudah dikukus dan sudah dipotong-potong tadi di atas piring tersebut. Kemudian selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, biaya bahan baku yang seperti sudah saya sebutkan tadi, sehingga totalnya ada Rp13.900 itu untuk satu porsi. Kemudian biaya alat, ada panci kecil Rp60.000, teflon Rp80.000, garpu Rp40.000, piring Rp200.000, mangkok Rp7.000, spatula Rp2.000, sendok 2 lusin Rp40.000, kompor dan gasnya Rp200.000, dan pisau Rp5.000, sehingga totalnya Rp634.000. Nah, untuk biaya operasionalnya ada gaji karyawan 4 orang 1 bulan yaitu Rp3.600.000. Kemudian listrik dan air untuk 1 bulan Rp200.000, sewa tempat 1 bulan Rp500.000, sehingga totalnya Rp4.300.000. Nah, untuk biaya produksinya yaitu biaya bahan baku, di sini saya menghitung 1 bulan kira-kira itu dapat 600 porsi, sehingga totalnya menjadi Rp8.340.000. Dan biaya alatnya itu tadi karena peralatan jadi akan dapat dipakai selama 1 tahun. Nah, untuk per bulannya itu saya di sini dihitung dengan harga Rp54.000. Nah, biaya operasionalnya Rp4.300.000, sehingga totalnya Rp13.283.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan, yaitu biaya bahan baku dibagi dengan jumlah produksi. Biaya bahan bakunya tadi untuk 600 porsi ada Rp8.340.000, sehingga harga pokok penjualannya adalah Rp13.900. Nah, harga jual adalah harga pokok penjualan ditambah dengan laba. Harga pokok penjualannya tadi Rp13.900 untuk 1 porsi ditambah dengan laba, yaitu labanya Rp6.100. Nah, di sini harga jualnya menjadi Rp23.000. Kemudian perhitungan keuntungan. Harga jual untuk 600 porsi yaitu Rp13.800.000. Nah, biaya produksinya untuk 1 bulan yang ini biaya produksi yang efektif ada Rp12.694.000 karena tadi biaya alatnya saya hitungnya 1 bulan. Kemudian labanya adalah Rp1.106.000. Ini untuk laba 1 bulan. Nah, demikian presentasi atas usaha stempel hitam Feby tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.